Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman seperjuangan S3 Sosiologi UNEM 2021. Kita ini harus tetap semangat. Ya, ada itu riwayat yang disampaikan Pak Mario awal-awal bahwa insya Allah kita ini dengan perjuangan seperti ini akan indah pada masanya. Nah, ini sudah masuk detik-detik terakhir. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Ya, hari ini semangat kita akan diuji dengan mendengarkan presentasi dari saudara kita, Bapak Sarifuddin yang pertama ya, kemudian Ibu Saripah, dengan siapa lagi satu? Pak Mario. Pak, baru Bu Saripah. Oh iya. Bu Saripah terakhir, Pak. Oh iya. Maaf ya. Jadi kalau begitu untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan masing-masing nanti kepada Bapak Ibu, teman-teman yang presentasi memanfaatkan waktu kurang lebih 10 menit setiap orang. Nanti kita berharap teman-teman memberikan masukan-masukan, ada saran-saran, usul-usul terkait materi yang disampaikan oleh teman kita yang memberikan atau menyajikan presentasi. Untuk kesempatan pertama, baiknya saya tidak berlama-lama mempersilahkan kepada Pak Sarifuddin yang membahas tentang memutus ketergantungan pedagang kecil terhadap rentenir melalui BMT Beringharjo. Oh, ini Jogja ini. Ya. Kepada Pak Sarip dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin share dulu. Baik, sudah kelihatan Pak? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman seperjuangan yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkanlah pada hari ini saya menyampaikan tugas presentasi saya pada mata kuliah kewirausahaan sosial, di mana pada hari ini saya mengusung tema yang yaitu terinspirasi dari seorang tokoh kewirausahaan sosial yang bernama Mursyida Rambe, yang mana pada judul tersebut yaitu memutus ketergantungan pedagang kecil terhadap rentenir ya melalui BMT Beringharjo. Oke. Namun sebelumnya ingin memperlihatkan dulu beberapa poin. Yang pertama, ini menurut Mursyida Rambe ya, mengatakan bahwa menolong si miskin melalui sedekah itu mudah, tapi untuk memberdayakan mereka kita harus mau dan rela berlelah diri melakukan pengabdian, melakukan pendampingan. Jadi tagline daripada pernyataan dari seorang Mursyida Rambe ini katanya bersedekah itu mudah saja bagi orang yang memiliki uang atau orang yang memiliki kecukupan materi, itu mudah saja dilakukan, tinggal memberikan uang itu kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin dalam hal ini. Tapi untuk kemudian memberdayakan mereka itu dibutuhkan kekuatan lebih atau kekuatan ekstra untuk melakukan sebuah pendampingan terhadap mereka dan memberdayakan mereka seperti itu. Lanjut, yang pertama mungkin saya
sampaikan dulu profil singkat daripada Mursyida Rambe, yang mana lahir pada tanggal 21 Oktober 1967 di Pangkalan, Brandan, Sumatera Utara ya. Mursyida masuk di SMA di Jogja pada tahun 1985. Kemudian setelah tamat SMA, ia masuk ke Fakultas Dakwah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang disebut dengan UMY. Di luar urusan kuliah, ia juga tergabung di Korps Dakwah Pedesaan tahun 1988. Kemudian pada tahun 1999, setahun setelah tamat kuliah, ia mencoba mengikuti pelatihan manajemen syariah. Kemudian sempat magang di sebuah BMT. Selesai magang, ia mencoba membuat proposal mengajukan pinjaman sebesar 3 juta kepada dompet duafa untuk kemudian mendirikan BMT sendiri. Namun pinjaman yang diusulkan tadi oleh Mursyida Rambe itu yang disetujui hanya sebesar 1 juta rupiah. Kira-kira ini profil singkat daripada seorang Mursyida Rambe ya. Baik, lanjut. Yang pertama terkait sejarah singkat dari BMT Beringharjo. Jadi Beringharjo itu dibangun dengan prinsip kejujuran dan memegang tinggi kepercayaan masyarakat yang ada di Yogyakarta itu ya. Jadi yang menjadi prinsip utama daripada dibangunnya atau dibentuknya BMT Beringharjo ini adalah pertama prinsip kejujuran, kemudian memegang tinggi kepercayaan yang ada pada masyarakat itu sendiri terhadap BMT Beringharjo. Yang mana BMT Beringharjo ini berdiri secara informal itu pada tanggal 31 Desember. Mohon maaf Pak Syarif, mohon maaf tidak jalan ke slide-nya. Oh, begitu ya. Yang lain juga begitu? Ya, sama. Sama Pak. Ya, saya mau bertanya begitu tapi saya kira Baik. ngantar. Ya. Saya ulang ya. Ya. Kalau begini sudah ya? Ya, Oke. kelihatan ya Pak. Baik. Ya, oke. Biasanya pengerjaan Bu ya. Maaf. Oke, lanjut ya. Saya lanjut ke yang kedua. BMT Beringharjo itu berdiri secara informal pada tanggal 31 Desember 1994. Kemudian secara informal BMT Beringharjo itu berdiri pada tanggal 21 April 1995. Kemudian pada tanggal 21 April BMT diresmikan diresmikan oleh Bapak B.J. Habibie ya, di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1997 BMT Beringharjo kemudian memiliki badan hukum resmi sebagai koperasi jasa keuangan syariah yang bergerak di bidang syariah ya. Kemudian pada tahun 2015 berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang disingkat dengan KSPPS BMT Beringharjo. Iya, inilah kira-kira sejarah singkat daripada BMT Beringharjo yang dibentuk oleh Mursyida Rambe. Lanjut, saya percepat saja mungkin barangkali ya. Dan juga berangkat dari pengalaman pahit ya seorang Mursyida Rambe, yang mana pengalaman masa kecilnya seorang Mursyida Rambe ini sempat teringat tentang kekejaman seorang rentenir ya terhadap seorang pedagang kecil yang diusir dari rumahnya sendiri karena tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Nah, berawal dari situlah tumbuh atau muncul keinginan besar dari seorang diri Mursyida Rambe untuk melakukan sesuatu hal agar dapat kemudian membantu para masyarakat, khususnya ini pada masyarakat tradisional yang skala mikro ya, yang pedagang kecil, agar bisa terlepas dari jeratan rentenir. Jadi rentenir ini memang betul-betul kemudian membuat masyarakat tertekan dengan dengan pinjaman-pinjaman yang dilakukan kepada rentenir seperti itu. Lanjut, berangkat dari itu bermodal pelatihan dompet duafa ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dalam pelatihan tersebut Mursyida Rambe mempelajari sistem kelembagaan berdasarkan syariah ya, syariat Islam, yang mana disebut dengan Baitul Mal Tanwir atau BMT.
Mursyid Rambe meyakini bahwa BMT merupakan lembaga yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ini cita-cita besarnya seorang Mursyid Rambe ya begitu. Karena lembaga ini menggabungkan unsur sosial dan ekonomi dalam kegiatan profesionalnya. Jadi Mursyid Rambe melalui keinginan besarnya kemudian bercita-cita dan meyakini bahwa BMT ini dibentuk kemudian dengan harapan kemudian bisa menuntaskan kemiskinan atau paling tidak meminimalisirlah kemiskinan yang ada di Indonesia melalui tadi itu memberikan bantuan kepada pedagang kecil yang berskala mikro seperti itu. Lanjut mungkin yang lain perjuangan seorang Mursyid Rambe ya. Jadi perjuangan seorang Mursyid Rambe mulai kemudian membangun BMT atau Baitul Mal Wattanwil di Beringharjo itu jatuh bangun ya dalam merintis perjuangan tersebut. Tapi dengan usaha, dengan perjuangan, dengan tekad yang kuat, perjuangan tersebut itu kemudian membuahkan hasil. Hal itu ditunjukkan dengan aset BMT yang dipimpinnya, yang tadi saya sudah sampaikan, yang hanya bermodalkan 1 juta, kemudian sudah sampai pada 110 miliar. Ya, itu. Jadi di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa modal awal yang dimiliki itu pun dia ngutang, minjam di dompet Duapa ya. Pada tahun 1994 itu dengan modal 1 juta, alhamdulillah dengan usaha dan kerja kerasnya kemudian membangun dengan semangatnya dan sehingga bisa mampu mencapai aset sampai 110 miliar saya. Next, fungsi dari BMT sebagai yang pertama sebagai Baitul Mal memiliki fungsi sosial untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah ya atau zis. Jadi ada 2 fungsi ya, fungsi sosial. Kemudian secara ekonomi itu berfungsi kemudian mengelola simpanan dalam dan melakukan kegiatan pembiayaan. Jadi yang satu fungsinya itu adalah berfungsi secara sosial, tadi itu sedekah, infak dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu berbasis simpan pinjam gitu. Lanjut, mungkin barangkali saya lanjut. Krisis ekonomi merupakan berkah ya, di mana pada awal atau pada masa awal berdirinya Beringharjo ini tidak banyak lembaga keuangan yang mau meminjamkan dana kepada para pedagang ya di pasar tradisional itu. Karena tidak banyak yang mau, termasuk perbankan ya, karena kalau di perbankan itu kan dia harus memiliki beberapa persyaratan untuk bisa meminjamkan uang kepada para pedagang kecil gitu. Punya banyaklah persyaratan yang dipersyaratkan. Sehingga sehingga tidak banyak lembaga-lembaga keuangan yang mau meminjamkan dananya kepada para pedagang kecil ini atau para pedagang pasar tradisional. Yang mau paling para rentenir ya dengan syarat yang mudah, kemudian akses yang ini akhirnya mereka bisa cepat pinjam begitu. Tapi mereka tidak sadar bahwa ternyata itu adalah apa istilahnya ya, umpang untuk mereka masuk ke jeratannya itu para rentenir, sehingga mereka justru bukannya terbantu di awal, tapi ternyata tersiksa di akhir seperti itu. Yang berikut, lahirnya BMT di Indonesia ini diawali dengan kemunculan lembaga keuangan mikro ya tadi LKM konvensional. Kemudian tantangan paling berat yang dihadapi dalam pengembangan kewirausahaan terutama kepada pemula adalah bersumber dari keterbatasan kemudian keberlanjutan usaha, modal produksi, kemudian keahlian kerja. Ini yang menjadi tantangan besar ya, termasuk yang dirasakan oleh seorang Mursyid Rambe. Proses perjalanan mendirikan BMT dibutuhkan kegigihan sehingga pada masa startup tersebut Mursyid Rambe harus rela bekerja ikhlas, bekerja sosial ya, alias tidak dibayar. Jadi berangkat dari tadi ya, mungkin panggilan hati ya, kemudian yang mendorong seorang Mursyid Rambe ini untuk melakukan itu.
Kemudian berikutnya adalah berwirausaha yang fokusnya bukan hanya bergerak pada aspek finansial semata, akan tetapi juga karena faktor kepentingan sosial. Jadi di BMT Beringharjo ini yang menjadi poinnya adalah yang tadi itu ya saya sampaikan, dia bergerak di bidang sosial, kemudian dia bergerak juga di bidang ekonomi. Lanjut, pemberdayaan sebagai inti ya. Jadi pada awal berdiri jumlah anggota BMT Beringharjo itu sebanyak 20 orang dengan modal 1 juta tadi itu ya. Dengan modal 1 juta tadi itu yang dipinjam di dompet Duapa ya. Kemudian pada bulan Juli 2013 aset BMT Beringharjo mencapai 74,4 miliar 278 dengan 117 karyawan dan sekitar 38 anggota yang dilayani. Kemudian pada tahun 2015 BMT Beringharjo telah memiliki 12 cabang dan 3 cabang pembantu BMT di 5 provinsi di Indonesia serta 1 cabang pelayanan di luar negeri ya, tepatnya di Hong Kong. Jadi memang sudah mulai berkembang di sini ya. Kemudian sebagai lembaga keuangan BMT Beringharjo menawarkan 2 jenis produk ya, yaitu simpanan dan pembiayaan. Tadi saya sudah jelaskan juga simpanan itu bentuknya seperti apa, kemudian pembiayaan itu seperti apa ya. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS merupakan swadaya masyarakat dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah. Kemudian yang berikutnya, inti program ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada pedagang kecil secara finansial, akan tetapi mereka diberdayakan agar bisa menjadi lebih mandiri. Jadi di awal tadi saya sudah tampilkan slide bahwa memberikan sedekah kepada orang miskin itu mudah bagi orang yang memiliki kelebihan uang atau kelebihan material, tapi memberdayakan mereka itu yang banyak yang tidak semua orang bisa lakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang Mursyid Rambe. Berikutnya yaitu pemimpinnya, memimpin BMT dengan jiwa spiritual ya, di mana peran pemimpin dalam BMT Beringharjo sangatlah besar ya dan menonjol. Di mana yang dimaksud peran di sini itu adalah perannya Mursyid Rambe ya. Jadi sangat besar, kemudian sangat menonjol dalam kepemimpinannya di BMT. Kepemimpinan transaksional maupun transformasional lebih menekankan pada aspek karakter dan perilaku. Kemudian Mursyid Rambe adalah sosok yang tergolong risk taker ya, mengambil risiko. Jadi dia termasuk atau tergolong orang yang berani begitu, berani mengambil risiko. Kemudian terbuka serta memiliki kemampuan lobby dan networking yang cukup baik. Selanjutnya, Mursyid Rambe selalu menekankan bahwa niat dalam bekerja itu harus selalu diluruskan gitu, dan selalu harus dikerjakan dengan cara yang benar ya, dengan cara-cara yang benar. Kemudian Mursyid Rambe memiliki keyakinan bahwa keyakinan spiritual ya, bahwa jika sudah berusaha dan berdoa, maka tangan-tangan Allah atau tangan-tangan Tuhan itu yang tidak terlihat pasti akan membantu seperti itu. Jadi dimulai dari sebuah nawaitu yang baik, orientasi yang baik ya gitu ya, orientasi yang benar, insya Allah akan ada bantuan-bantuan, akan ada tangan-tangan Allah yang tidak terlihat yang akan menolong kita. Saya pikir itu jadi bagian paling sulit, melelahkan dan penuh tantangan adalah pada saat pendampingannya. Pendampingan sangat mudah memberikan uang begitu saja pada yang miskin. Yang sulit adalah upaya untuk terus mendampingi mereka secara konsisten sehingga mereka mampu memberdayakan diri mereka begitu ya. Kemudian yang terakhir ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi inilah kira-kira prinsip yang kemudian dipegang teguh oleh seorang Mursyid Rambe, bahwa kehadirannya itu selalu ingin memberikan manfaat, selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain dalam wujud
dalam bentuk yang nyata seperti itu. Tidak hanya sekedar memberikan uang sedekah, tapi juga bagaimana kemudian mampu memberdayakan mereka begitu, sehingga bisa mandiri dan tidak terlepas dari jeratan rentenir itu. Saya pikir itu mungkin barangkali, saya pikir itu ya cukup dari saya. Saya pikir dari presentasi saya ini ada banyak kekurangan-kekurangan. Tentu saya mengharapkan saran dan masukan dari rekan-rekan semua untuk perbaikan ke depan. Saya pikir itu saja barangkali. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Siwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Jadi sangat bagus apa yang disampaikan oleh Pak Sarip. Ya, apalagi ini diakhiri dengan sebuah pernyataan universal, sebuah hadis Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang ada manfaatnya, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya kira tadi saya lupa menyampaikan kepada kita semua bahwa kita panel dulu. Jadi masing-masing yang 3 orang bertugas hari ini dipersilahkan untuk presentase seperti Pak Sarip tadi. Nanti kita diskusikan bersama. Ya, saya kira seperti itu. Untuk itu maka saya berikan kesempatan kepada Ibu Ramlah, ya Ramlah Fatma, untuk menyampaikan presentase dengan judul Elabat Penggagas Barisan Langkah Jutaan Perempuan Miskin Menuju Kemandirian dan Jaminan Kerja. Ya, seperti itu, seperti yang yang disampaikan di grup. Jadi saya mungkin untuk lebih bagusnya kita persilahkan dulu Ibu Ramlah untuk menyampaikan materinya kurang lebih 10 menit. Ya, silakan Ibu Ramlah. Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izin share screen ya. Saya coba dulu Pak Sarip, kalau nggak bisa baru minta pertolongan. Sudah terlihat ya? Sudah. Ada. Bagus. Ya. Izin untuk menyampaikan tentang Elabat, seorang tokoh perempuan India yang menggagas barisan langkah jutaan perempuan miskin menuju kemandirian dan jaminan kerja melalui SEWA. SEWA itu satu asosiasi pekerja perempuan yang mandiri, Self-Employed Women's Association, di mana beliau ini, Elabat ini adalah seorang berkebangsaan India yang lahir di Ahmedabad, Bombay pada tanggal 7 September 1933. Dan ibunya masih hidup ya hingga hari ini, usianya sudah sekitar 88 tahun. Beliau sebenarnya seorang pengacara yang awalnya memang banyak membantu kaum miskin. Tetapi dengan adanya beberapa kejadian di India pada saat itu, dia kemudian menjadi pengacara spesialis tenaga kerja perempuan. Sebelumnya beliau ini memimpin satu asosiasi atau organisasi yang disebut dengan Textile Labor Association atau TLA yang diberi nama Women's Wing, sebuah unit asosiasi buruh tekstil yang dibentuk oleh Mahatma Gandhi pada tahun 1971. Memang asosiasi ini aktif melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak buruh.
Jadi memang awalnya Elabat ini adalah orang yang sangat peduli ya terhadap buruh-buruh perempuan begitu. Nah, pada awal tahun 70-an itu di India, karena India ini termasuk negara yang sedang berkembang pada saat itu, dari sekian banyak pekerja itu 93% dari tenaga kerja India itu bekerja di sektor formal, ya informal, dibandingkan dengan formal mungkin hanya sekitar 7% ya dari tenaga kerja perempuan India itu. Nah, dari tenaga kerja yang mayoritas perempuan ini, kemudian Ibu Ramlah, apa slide-nya tidak bergerak ya? oh, nggak bergerak ya? Iya. Lagi Bu, share. Ulang dulu ya. Stop dulu baru ulang. Ya. Sampai. Sudah bergerak? Ya, tampil, coba dipindah ke slide berikut. Klik saja Bunda yang slide kedua. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Itu tadi biografinya ya. Kemudian di awal tahun 70-an itu sekitar 93% dari tenaga kerja India itu bekerja di sektor formal. Dan tenaga kerja yang mayoritas perempuan ini itu di wirausaha mikro yang bersifat mempekerjakan dirinya sendiri. Artinya kebanyakan para pekerja perempuan itu adalah buruh lepas yang tidak dilindungi secara hukum. Jadi mereka seringkali dibayar dengan tarif di bawah upah minimum dan diperlakukan semena-mena karena mereka tidak punya kekuatan hukum. Maksudnya tidak ada semacam kontrak kerja begitu ya, sehingga PHK itu secara mendadak dan tanpa pesangon bisa saja kapan saja bisa terjadi kepada mereka. Nah, pada kondisi seperti ini memberikan gambaran bahwa upaya perbaikan ekonomi itu dan pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan peran kewirausahaan sosial dalam membangun ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada pengurangan kemiskinan dengan berfokus pada jaminan kerja dan kemandirian. Jadi Elabat ini tadi kan pekerjaannya itu adalah pengacara gitu ya. Jadi pada suatu hari itu ada kejadian di mana banyak pekerja atau tenaga kerja perempuan informal ini yang apa istilahnya ya, ribut begitu ya dengan pemberi kerja, dengan apa istilahnya dengan si pemberi kerja ini, sehingga ada salah seorang dari mereka yang apa istilahnya meminta teman-teman para pekerja buruh perempuan ini untuk menghadap ke Elabat gitu ya, bertemu dengan Elabat, meminta pertolongan begitu ya, bantuan hukum lah ya, untuk kemudian mereka bisa dibela. Nah, dari sini kemudian Elabat itu apa namanya bertemu dengan banyak orang ini ya, dengan banyak pekerja atau buruh perempuan ini, dan berkunjung ke tempat kerja mereka. Jadi awal pertemuannya itu dari satu peristiwa begitu. Nah, kemudian beliau melihat bahwa memang harus ada satu lembaga yang bisa menghimpun para buruh perempuan ini. Jadi dari karena sebelumnya beliau sudah punya TLA tadi ya, Textile Labor Association itu, sehingga beliau ingin apa namanya pekerja buruh ini bisa masuk ke dalam satu lembaga itu. Nah, dari sini kemudian dia membentuk satu lembaga yang namanya Sewa ya. Jadi dari kejadian itu dia menghimpun semua buruh perempuan itu untuk membentuk atau mendirikan satu lembaga tempat berhimpun mereka, bukan hanya sebagai apa namanya lembaga semacam lembaga bantuan hukum, tetapi bisa diberdayakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.
Nah, SEWA ini atau Self Employed Women's Association ini itu didirikan pada akhir bulan Desember 1971. Kemudian di awal tahun 72 karena beliau memang menguasai ranah hukum ya, langsung membuatkan semacam akta begitu ya, akta secara resmi, secara hukum, dan memposisikan pimpinan TLA sebelumnya. Jadi di TLA itu beliau juga bukan ketua, tetapi hanya sebagai pekerja pengacara. Yang memimpin itu adalah Arvin Butch, yang itu juga beliau minta untuk menjadi ketua SEWA, dan beliau yang memposisikan diri di sekretaris umum. Jadi kita bisa lihat di sini ya salah satu sifat atau karakter dari Elabat yang tersirat dari kebijaksanaannya, bahwa walaupun ia yang menggagas SEWA, ia tetap mendahulukan atasannya di TLA untuk menjabat sebagai ketua. Jadi baginya jabatan itu tidak akan membatasi dirinya dalam berkarya. Jadi dimanapun dia diposisikan, yang penting dia bisa berkarya, tidak mesti jadi ketua begitu. Nah, dari peristiwa keributan tadi itu kemudian Elabat ini politiknya juga kuat ya, maksudnya manajemen konfliknya bagus gitu. Jadi antara buruh perempuan tukang panggul barang-barang ini, ada yang dorong gerobak, ada yang manggul gitu ya, yang ribut dengan si pemberi kerja ini atau yang juragannya lah begitu ya. Itu kemudian Elabat membuat satu artikel lalu mempublikasikannya secara masif ke masyarakat, sehingga para pemberi kerja ini jadi malu begitu ya, karena dibaca oleh semua orang bahwa orang-orang ini mempekerjakan para perempuan tukang panggul ini secara tidak adil begitu. Nah, dari sini kemudian Elabat menghimpun antara pekerja dengan pemberi kerja ini untuk bekerja sama begitu ya, biar kemudian tidak ada yang dirugikan gitu ya. Jadi si pemberi kerja juga butuh buruh, si buruh juga butuh pekerjaan. Nah, disinilah kemudian awal berdirinya SEWA itu. Jadi mereka kemudian berhimpun di dalam organisasi SEWA ini, yang intinya mereka kemudian bisa bekerja sama antara si pemberi kerja dengan para buruh, para perempuan tukang panggul itu. Nah, dari artikel ini kemudian banyak yang merasa simpatik begitu ya kepada Elabat, cara-cara beliau untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan ini, atau orang-orang yang dipekerjakan oleh para juragan ini, sehingga beliau banyak mendapatkan dukungan dari banyak kalangan. Nah, dari SEWA ini kemudian dibentuk satu koperasi dan usaha mikro ya, kewirausahaan mikro, yang itu kemudian cepat sekali berkembang karena dari kejadian yang keributan yang sebelumnya itu ya, jadi mengundang simpatik bagi banyak orang, sehingga apa yang dibuat oleh Elabat selanjutnya itu kemudian mendapatkan simpatik yang luar biasa dari masyarakat. Nah, dari ini kemudian dia membuat satu sistem organisasi yang unik ya. Ini bisa dikatakan unik memang karena organisasi induk itu, SEWA induk ini itu tidak terlalu banyak ikut campur dengan cabang-cabang yang ada. Jadi setelah berkembang SEWA ini itu beliau menggunakan manajemen partisipasi ya, semua anggota itu harus berpartisipasi, dan masing-masing cabang yang dia bangun itu tidak harus
diatur oleh kantor pusat atau sewa pusat begitu. Dia gambarkan seperti pohon beringin. Jadi kalau pohon beringin itu kan kita bayangkan banyak akar-akar apa namanya gantungnya ya. Jadi ketika pun satu cabang itu tidak berkembang, cabang yang lain tidak mati begitu. Jadi permasalahan yang ada di beberapa cabang yang lain itu tidak sama karena berbeda-beda apa namanya latar belakang dari setelah sewa ini berkembang ya, latar belakang anggotanya, sehingga permasalahan itu diselesaikan sesuai dengan, diberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang ada di setiap cabang sewa. Nah, kemudian pemberdayaan anggota dan pemberian solusi dalam penyelesaian masalah juga selalu melalui kewirausahaan. Artinya di sana selalu ada apa namanya take and give gitu ya. Misalnya dia ada masalah, ketika pun dibantu dia harus memberikan pengembalian ya, walaupun mungkin misalnya bantuannya jasa, bantuan hukum atau misalnya pun bantuan modal, tapi harus ada memang pengembalian dalam bentuk apa begitu, sehingga masing-masing orang itu merasa memiliki dan merasa bahwa sewa ini bukan punya Elabat tetapi punya mereka. Jadi rasa kepemilikannya terhadap organisasi ini sangat tinggi. Kemudian dalam menghidupkan ekonomi organisasi secara mandiri, sewa ini banyak mengadopsi prinsip dasar Mahatma Gandhi ya, yaitu ada 3 di sini disebutkan dalam literatur itu. Kejujuran, kemudian tanpa kekerasan. Jadi Elabat ini lebih banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan buruh ini dengan cara damai ya. Kemudian Brahmacharya atau pengendalian diri berupa kesabaran dan kekuatan untuk bersandar pada diri sendiri. Modal awal koperasi sewa ini dari iuran keanggotaan, jadi tidak sama sekali tidak ada pinjaman ya, atau mungkin modal dari Elabat, tetapi betul-betul dari anggota. Jadi betul-betul dari, kalau mungkin di Indonesia menggunakan apa namanya iuran pokok ya, iuran pokok sebagai tanda masuk menjadi anggota koperasi, dan iuran wajib yang tiap bulan harus dibayarkan. Dan hingga saat ini anggotanya itu sudah lebih dari 2 juta pekerja perempuan. Walaupun pada akhirnya karena organisasi ini berkembang sangat pesat, akhirnya dia dibantu oleh Bank Dunia ya. Nah, kemudian saat ini juga sewa sudah mewadahi 84 koperasi, 81 kelompok produsen di pedesaan, 6 organisasi jaminan sosial, termasuk dalam kelompok simpan pinjam, dan termasuk juga bank dan asuransi kesehatan. Kemudian produk-produk yang ditawarkan pada umumnya seperti koperasi ya, ada keuangan mikro dan pusat fasilitas perdagangan. Jadi ini juga memberikan peluang kepada para juragan tadi, para bos-bos kain tadi untuk bisa menjual barang-barangnya di pusat fasilitas perdagangan yang diadakan oleh sewa. Kemudian untuk skala nasional, sewa bergerak pada National Alliance of Street Vendors of India, juga sewa Barat, Homenet India, dan Homenet South Asia. Untuk skala internasional melalui Homenet, Streetnet, dan Sewain di Turki. Kemudian dalam konsisten dalam menjalankan organisasi, Elabat betul-betul memberdayakan perempuan miskin yang menjadi fokusnya ya, karena menurut beliau bahwa merupakan sebuah kegagalan moral sebagai manusia jika masih memberi toleransi kemiskinan untuk terus ada di tengah masyarakat. Jadi tujuannya mulia sekali ya. Beliau tidak ingin ada orang-orang miskin yang kemudian menjadi sasaran ataupun target dari orang-orang yang punya modal begitu. Sehingga betul-betul beliau ini memperjuangkan tingkat kesejahteraan terutama anggota dari sewa. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa perlu memang ada social enterprise ya, sebuah organisasi yang memang memiliki orientasi yang berkelanjutan sehingga bukan hanya sekedar mengerjakan proyek-proyek saja seperti sebelumnya di TLA, tetapi betul-betul bisa memberdayakan anggota yang ada di dalam organisasi itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Elabat, membangun sistem yang kokoh yang berkelanjutan untuk mengembangkan sewa sebagai gagasan awal beliau.
banyak penghargaan yang beliau dapatkan, di antaranya Raymond Magsaysay Award pada tahun 77, kemudian Livelihood Award pada tahun 84, kemudian Global Fairness Initiative Award dari Hillary Clinton pada tahun 2010, dan Radcliffe Medal dan Indira Gandhi Prize of Peace pada tahun 2011. Jadi itu mungkin yang menjadi kiprah dari Elabat, bagaimana beliau awalnya membela para buruh perempuan tukang panggul, para buruh lepas perempuan di India, khususnya di Ahmedabad, dan bisa mempersatukan dengan para penjual atau pemilik modal yang menjual bahan-bahan kain yang kemudian akhirnya bisa berkembang bersama begitu ya dalam satu organisasi yang disebut Sewa. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, saya mohon masukannya untuk melengkapi tulisan ini, dan mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Elabat, walaupun beliau ini bukan seorang Muslim ya, tapi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan yang dicerminkan dari sikap dan tingkah beliau betul-betul sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ibu Ramlah dan juga kepada Pak Sarip yang telah menyampaikan poin-poin pokok tentang materi masing-masing. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian supaya pertanyaan, saran ditampung dulu karena kita masih akan mendengarkan satu lagi teman kita yang akan mempresentasikan tentang Bambang Suwerda, sosok di balik lahirnya Bank Sampah, oleh Ibu Syarifah Nur Fajrin. Ya, untuk itu maka kepada Ibu dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Saidam selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya mohon izin untuk share screen materi saya terlebih dahulu. Oke, terlihat ya Bapak Ibu. Ya. Oke, ada. Bagus. Baik. Ya. Jadi langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya dari tokoh yang bernama Bambang Suwerda. Jadi Bambang Suwerda ini adalah sosok di balik lahirnya Bank Sampah. Oke, ini adalah biografi singkat dari beliau yang bernama Bambang Suwerda. Beliau lahir di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Juli 1969. Pekerjaan beliau ini adalah dosen Politeknik Kesehatan. Nah, adapun riwayat pendidikan dari beliau yaitu SD ya dari SD Pakem Sleman, kemudian SMP dari Ngaglik Sleman, kemudian SMA dari Ngaglik juga di Sleman, kemudian mengambil D3 Kesehatan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kemudian S1-nya itu dari ilmu lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya, kemudian S2-nya itu dari Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Nah, mari kita sama-sama melihat bagaimana sih sebenarnya ide lahirnya dari Bank Sampah itu sendiri. Jadi pertama Bambang Suwerda ini melihat masalah ya. Jadi karena ada masalah yang terjadi di kampung halamannya, tepatnya di RT 12 Dusun Badegan, Desa Bantul, Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di kampung halaman Bambang Suwerda ini
kemudian terjadi atau diserang penyakit DBD ya. Jadi DBD ini menyerang kampung halaman dari dari Bapak Bambang Suwerda ini. Jadi berawal dari kegelisahan beliau ya, karena adanya penyakit demam berdarah yang menyerang kampung halamannya. Nah, kemudian dari masalah ini dalam benak Bambang Suwerda, beliau kemudian membentuk yang namanya bengkel kesehatan ya, bengkel kesehatan lingkungan. Jadi tujuannya adalah untuk peduli pada kesehatan lingkungan ya. Jadi dalam upaya ini Bambang Suwerda ini sebenarnya dia mengajak warga ya, dia mengajak warga untuk lebih peduli terhadap yang namanya kebersihan lingkungan. Jadi dengan adanya kepedulian tersebut, maka harapan dari Bambang Suwerda ini adalah kasus yang terjadi di kampung halamannya, yaitu jumlah DBD itu otomatis menurun jumlahnya ya. Kemudian dari masalah tersebut, kemudian yang dilakukan oleh Bambang Suwerda ini adalah yang pertama, Bambang Suwerda ini mengajak masyarakat sekitar ya. Jadi dimulai dari hal sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti kaleng bekas, kemudian tidak menampung air. Jadi masyarakat itu diajak oleh Bambang Suwerda untuk mengumpulkan sampah. Jadi untuk mengumpulkan sampah dan juga memilahnya. Jadi sampah itu dibuang pada tempatnya, selanjutnya sampah ini dipilah. Nah, awalnya respon dari masyarakat itu sendiri sebenarnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik ya. Jadi tidak mendapatkan respon yang baik. Mungkin karena masyarakat menilai bahwa sampah itu adalah urusan dangkal yang sebenarnya tidak perlu dibuat terlalu serius. Nah, kalimat ini juga sebenarnya disampaikan oleh Bambang Suwerda ketika dimintai pendapatnya. Nah, jadi Bambang Suwerda ini mengajak masyarakat, tetapi masyarakat itu tidak memberikan respon yang baik, atau dengan kata lain, respon warga itu tidak menggembirakan. Nah, dari respon masyarakat tersebut, akhirnya Bambang Suwerda ini berpikir keras, kira-kira bagaimana caranya agar minimal ya dari kampung halamannya itu bisa menjadi bersih, kemudian bisa mengurangi sampah. Yang ujungnya itu adalah jumlah DBD itu bisa menurun ya. Nah, jadi boleh dikatakan usaha tersebut itu fail atau gagal ya, atau gagal. Nah, dari kegagalan itu kemudian Bambang Suwerda melihat tayangan ya. Jadi Bambang Suwerda itu melihat tayangan yang ada di televisi ya. Jadi sampai suatu saat ia melihat tayangan televisi yang kemudian menceritakan aktivitas sebuah komunitas dalam membangun bank sampah. Nah, jadi awalnya dia melihat tayangan yang ada di televisi, tetapi konsep dari bank sampah itu mereka hanya sebatas mengumpulkan saja. Dia mengumpulkan, kemudian mengolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Jadi hanya mengolah saja, mengolah menjadi produk yang bermanfaat, tetapi belum bisa menghasilkan istilahnya nilai komersil yang begitu besar. Nah, selanjutnya, jadi melihat dari ide yang ada di televisi tersebut, maka Bambang Suwerda ini terpikirkan dengan yang namanya konsep bank sampah itu tadi ya. Jadi waktu itu Bambang Suwerda kepikiran bagaimana kemudian cara mengolah bank sampah itu seperti mengelola bank, seperti bank konvensional ya. Nah, jadi gagasan itu kemudian Bambang Suwerda sampaikan kepada anggota kelompok ya, pada anggota kelompoknya, dan kemudian mereka menerima dari gagasan Bambang Suwerda tersebut.
Nah, setelah digodok istilahnya ya, digodok cukup matang, maka momentum peringatan gempa, karena di Kampung Bambang Suwerda ini pernah terjadi yang namanya gempa ya, yang melanda daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya pada tahun 2008 pernah terjadi gempa di sana, maka dimanfaatkanlah Bambang Suwerda untuk meluncurkan gerakan bank sampah ini. Ya, jadi yang tadinya di sini bank konvensional, ide dari Bambang Suwerda itu mengusung dari bank konvensional, kemudian berubah menjadi bank sampah, ya, berubah menjadi bank sampah. Nah, sebenarnya dari Bambang Suwerda ini dia merencanakan meluncurkannya itu pada tahun 2007 ya, tetapi karena pada saat itu masih berfokus pada rekonstruksi pasca terjadinya gempa, maka akhirnya peluncuran dari bank sampah ini itu baru bisa direalisasikan itu pada tahun 2008. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Bambang Suwerda kepada media online. Nah, sebenarnya Bambang Suwerda ini mengakui bahwa pada masa awal itu banyak sekali warga yang masih kebingungan, ya, yang masih kebingungan dengan bagaimana sih sebenarnya konsep dari bank sampah itu sendiri. Nah, sehingga pada awal-awal pelaksanaan dari bank sampah ini berjalan menjadi kurang begitu efektif. Nah, baru kemudian sekitaran 1 bulan dari launching dari Bambang Suwerda ini, kemudian barulah masyarakat bisa menerima dengan baik ya bagaimana sih sebenarnya konsep dari bank sampah itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih mekanisme dari bank sampah? Jadi yang pertama, nah, mekanisme dari bank sampah itu pertama adalah memilah sampah, ya, memilah sampah dari rumah, di mana pemilahan sampah ini sebaiknya dilakukan langsung dari sumbernya, ya, dilakukan langsung dari sumbernya, termasuk dalam hal ini adalah sampah rumah tangga, ya, sampah rumah tangga. Jadi maksud dari pemilahan sampah itu sendiri adalah tujuannya untuk mengelompokkan dan memisah, ya, antara sampah dengan jenis, misalnya jenis yang sifatnya tadinya sifatnya adalah heterogen, ya, kemudian dikumpulkan menjadi beberapa golongan yang kemudian berubah menjadi klasifikasinya itu menjadi homogen. Nah, jadi sebenarnya masyarakat kegiatan untuk memulai kegiatan pemilahan sampah ini, setiap keluarga itu sudah seharusnya menyiapkan wadah. Jadi wadahnya itu berupa kantong plastik, ya, ataupun dari wadah lainnya yang kemudian dipilah, ya, yang dipilah berdasarkan sesuai dengan kategori jenis sampahnya masing-masing. Nah, pada setiap tempat aktivitas itu dapat disediakan minimal 3-4 buah sampah yang diberi kode. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu tempat sampah untuk sampah yang dapat diurai, ya. Jadi pertama sampah yang dapat diurai oleh mikroba, ya, yaitu sampah organik. Kemudian satu tempat sampah lagi digunakan untuk sampah jenis plastik ataupun yang sejenisnya, ataupun jenis sampah yang termasuk ke dalam golongan kaleng ataupun botol, ya. Kemudian mekanisme yang kedua adalah sampah ini dibawa ke bank sampah. Jadi bagi nasabah, ya, jadi dalam bank sampah ini dikenal juga istilah nasabah, ya. Jadi hampir sama dengan konsep dari bank konvensional, ada juga yang dinamakan nasabah. Jadi nasabah yang ingin menyerahkan sampahnya ini caranya itu cukup mudah. Jadi kita tinggal datang ke kantor bank sampah. Kita tinggal datang ke kantor bank sampah, kemudian dengan membawa sampah, ya, tentu sampah karena judulnya bank sampah, jadi sampah yang dibawa. Kemudian sampah yang akan ditabung itu dipilah-pilah, ya, dipilah lagi kembali sesuai dengan jenisnya. Apakah dia masuk ke dalam jenis sampah kertas, ya, plastik, kemudian botol, kaleng, ataupun yang lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong-kantong yang terpisah. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, mekanisme selanjutnya adalah
sampah itu ditimbang di bank sampah ya. Jadi di dalam bank sampah itu ada juga istilah dikenal juga istilah yang namanya teller ya. Jadi ada juga namanya teller. Jadi petugas teller ini, teller dalam kutip bank sampah adalah tugasnya kemudian melakukan penimbangan ya, ditimbang sampahnya, kemudian dicatat, kemudian diberikan label dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Nah, kemudian pencatatan tersebut itu akan menjadi patokan ya, akan menjadi patokan berapa uang ya, berapa uang yang sudah terkumpul oleh masing-masing nasabah. Nah, sedangkan dari pihak bank itu sendiri memberikan harga ya, memberikan harga sesuai dengan harga pasaran ya dari pengumpul sampah. Tentu pemberian harga ini juga sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Nah, tentu berbeda dengan bank konvensional ya pada umumnya. Kalau di bank sampah ini tentu tidak ada yang namanya bunga ya, jadi tidak ada namanya bunga. Meskipun judulnya adalah bank sampah, tetapi nasabah itu tidak mendapatkan bunga. Kemudian langkah selanjutnya, mekanisme yang selanjutnya adalah hasil timbangan ini dicatat di buku tabungan. Jadi sama seperti bank konvensional, di bank sampah juga ini ada yang namanya buku tabungan ya. Jadi kita juga punya buku tabungan. Jadi hasil penjualan sampah ini kemudian diserahkan dan dimasukkan ke dalam buku tabungan. Dan nasabah yang sudah menabung itu bisa mencairkan uang tabungannya, ya, bisa mencairkan uang tabungannya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Misalnya kita menyepakati pencairannya itu bisa dilakukan 3 sampai dengan 4 bulan sekali, itu boleh ya. Kemudian tentu berbeda dengan bank pada umumnya ya. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak ada bunga yang didapatkan melalui bank sampah ini. Nah, untuk keperluan administrasi dan juga upah pekerja pengelola, pengelola itu akan memotong tabungan nasabah sesuai dengan harga kesepakatan. Ya, jadi dana yang terkumpul itu akan dikelola kembali oleh bendahara, ya, oleh bendahara. Nah, kalau kita bicara tentang besaran, ya, untuk besaran istilahnya bagi hasil yang umum digunakan pada saat ini itu sistem bagi hasilnya itu 85/15, ya, atau 85% itu untuk si penabungnya, kemudian 15%-nya itu untuk diberikan kepada pelaksana bank sampah. Nah, jadi jatah 15%-nya ini sebenarnya tujuannya itu adalah digunakan untuk kegiatan operasional dari bank sampah itu sendiri. Entah itu mulai dari pembuatan buku rekening, kemudian fotokopi, ya, kemudian pembelian alat tulis, kemudian pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah lah. Nah, itu semua akan digunakan di jatah dari 15% tersebut. Nah, selanjutnya pada akhirnya sampah tersebut akan disalurkan pada petugas bank sampah ke proses daur ulang yang tentunya menjadi bernilai ekonomi tinggi, ya. Jadi sebenarnya bank sampah ini tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat sih supaya lebih peduli lagi, supaya lebih aware lagi terhadap lingkungannya. Karena kalau misalnya menggunakan sistem seperti tadi, ya, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa Bambang Suwerda ini sempat sih mengajak masyarakat untuk memilah sampah, tetapi masyarakat itu kesannya tidak tertarik, ya. Jadi tidak ada daya tarik di dalam proses pemilihan dari sampah itu sendiri dengan cara itu tadi, memilah, kemudian didaur ulang. Tetapi melalui dengan adanya bank sampah ini, ya, dengan mengusung sistem yang hampir sama dengan bank konvensional, ya, maka masyarakat itu menjadi lebih tertarik, ya, menjadi lebih tertarik untuk lebih peduli lagi terhadap sampah. Karena kenapa? Dari sampah yang kita kumpulkan ini, yang kita pilah ini, kemudian bisa menghasilkan uang. Ya, jadi ada juga yang namanya buku tabungan, sehingga betul-betul menarik
masyarakat ya, supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, konsep dari bank sampah ini sendiri sebenarnya sudah dikenal ya, dikenal oleh seluruh Indonesia ya, di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di Makassar sendiri itu sudah diusung yang namanya bank sampah. Jadi dari ide atau pemikiran Bambang Suwerda ini mengantar Bambang Suwerda masuk menjadi nominator dari Kick Andy ya, Kick Andy Heroes tahun 2009 ya. Jadi betul-betul Bambang Suwerda ini peduli terhadap lingkungannya, kemudian bisa membuahkan hasil yang bermanfaat sehingga masyarakat bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang utama tujuannya adalah agar kita tidak membuang sampah sembarangan ya, dan lebih peduli, lebih cinta lagi kepada lingkungan kita. Sebenarnya kebersihan itu dimulai dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, karena sesungguhnya kebersihan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi seperti itu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Saidan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Sarifah dan juga kepada Pak Sarip dan Ibu Ramla. Kita bersyukur karena hari ini kita mendapatkan pengetahuan baru tentang 3 tokoh, 2 tokoh nasional dan 1 dari luar negeri. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan itu sangat terang benderang ya, jelas sekali. Apa penyampaiannya, materi-materinya sangat sudah sangat mendukung sekali. Jadi saya kira untuk hari ini kita tinggal mendengarkan, mungkin ada tambahan-tambahan. Kalau Pak Imam kemarin kan menambah-nambah saja ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Karena yang disampaikan ini sudah jelas sekali. Tapi saya kira kita tetap masih buka bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian seperjuangan yang ingin menambahkan atau memberikan kesan-kesan terkait materi yang disampaikan oleh Pak Sarip tentang memutus ketergantungan pedagang kecil terhadap rentenir melalui BMT yang dilakukan oleh Ibu Mursida Rambe, menyusul juga tadi Ibu Ramla tentang ini tadi saya dicet Ibu Ramla ya, tentang Elabat, yaitu penggagas barisan langkah jutaan perempuan miskin menuju kemandirian dan jaminan kerja melalui Self-Employed Women Association atau SEWA. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Ibu Sarifah tentang Bambang Suwerda yang menjadi sosok di balik lahirnya bank sampah. Baiklah, mungkin untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan untuk memberikan masukan-masukan. Untuk sesi pertama ini, saya persilakan 3 orang saja dulu. Silakan Pak Mitro, ya silakan. 1, yang kedua. Arhan, Pak. Pak Arhan, ya. Yang ketiga. Suparman. Oke, Suparman. Ya, untuk memanfaatkan waktu kita persilakan kepada Pak Sumitro dulu. Ya, silakan Pak Mitro. Oke, terima kasih Pak Saidan selaku moderator yang berkesempatan pada pagi hari ini. Saya langsung saja Pak Saidan untuk ketiga-tiganya. Mohon maaf Pak, mungkin bisa nanti buat pertanyaannya ditujukan kepada siapa, barangkali begitu, ya supaya langsung. Maksud saya 1 saja pertanyaan Pak Saidan, tapi untuk semua.
Silakan. Gitu. Oke, terima kasih. Saya langsung saja. Nah, tadi sudah diuraikan baik dari Pak Sarif, Ibu Ramla Fatma maupun Ibu Sarifah sudah memaparkan tokoh-tokoh ini, dan orang-orang ini sudah luar biasa untuk melakukan hal-hal yang untuk kemanusiaan. Dan ini jarang sekali kita temukan di khalayak umum, dan ini kalau kita lihat ini 1 berbanding 1000, bahkan 1 berbanding 1 juta kalau kita lihat. Tapi ini sangat luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan saya, selain tadi yang sudah disampaikan oleh 3 presenter ini, mungkin saya ingin mengetahui apa sih nilai yang mempengaruhi sehingga ketiga tokoh ini melakukan hal-hal demikian, ya kan? Mungkin ada nilai-nilai yang mereka anut sehingga mereka punya apa istilahnya, punya hasrat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu, sehingga mendirikan istilahnya unit-unit ataupun sampai pada bank ataupun yang dilakukan oleh ketiga orang tadi. Nilai-nilai apa sih mereka anut sehingga mendorong mereka untuk melakukan hal demikian? Mungkin itu saja, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Arham. Baik Pak Sadang, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya kepada panelis dalam hal ini, kepada Ibu Ramlah, dan melanjutkan tadi persepsi yang disampaikan oleh Pak Soumitro bahwa memang dewasa ini sangat sulit sekali atau bahkan jarang sekali kita menemukan. Tadi ada yang disampaikan Pak Mitro, 1 dari 100.000 orang atau 1 dari 1 juta orang itu yang betul-betul ingin meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam rangka untuk berkontribusi dalam kewirausahaan sosial. Itu. Saya melihat tadi Ibu Ramlah menyampaikan bagaimana tokoh kewirausahaan sosial Allahabad dari India yang memang sangat identik dengan aliran Gandhian. Tadi Ibu sudah sempat juga menyampaikan, sehingga saya kemudian berpikir bahwa aliran Gandhian ini mengerucut kepada bagaimana India ini dalam gambaran besarnya, India ini akan hadir sebagai pelopor kewirausahaan sosial dalam konteks yang lebih global lagi. Karena saya melihat bahwa aliran Gandhian ini mengedepankan semacam nasionalisme kepada bangsa sendiri. Gitu. Kalau kita tarik lebih dalam konteks nasionalisme. Mungkin saya minta tanggapan Ibu Ramlah, tapi Bu, bagaimana Allahabad ini mengurai kasus-kasus kekerasan sosial ini sehingga bisa ditarik dalam konteks nasionalisme India. Karena saya juga baca beberapa artikel belakangan, pernah bangsa kita bahkan Indonesia itu belajar tentang bagaimana pengembangan bisnis di India, bagaimana produk-produk lokal di India itu bisa tumbuh dan menyumbang semacam pendapatan nasional kepada India. Sehingga itu yang menjadi poinnya. Mungkin itu untuk pertama Bu, untuk kepada Ibu Ramlah. Kemudian yang kedua, tadi penyampaian dari Ibu Syarifah sangat menarik memang, karena di tengah bertambahnya penduduk dunia sudah barang tentu akan berimbas kepada juga bertambahnya fluktuasi sampah. Tadi Ibu menyampaikan ada sampah organik, ada pengelompokan sampah organik, sampah non-organik, plastik, sisa makanan. Cuman saya melihat Bu, konteks bank sampah ini adalah sangat atau belum terlalu masuk atau belum familiar di masyarakat kita. Dalam konteks tadi masyarakat Kota Makassar sendiri semangat
bank sampah ini cenderung naik turun tergantung dengan subsidi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kota Makassar ataupun provinsi. Contoh atau kasus yang bisa kita temukan, semangat bank sampah yang diuraikan oleh Pak Bambang Suweta ini belum atau mungkin belum menyeluruh dalam konteks turun ke jenjang tingkatan yang lebih rendah, dalam hal ini desa, di mana kita tahu sendiri bahwa desa, tapi mungkin sudah ada model desa-desa yang sudah mengaplikasikan bank sampah di berbagai provinsi di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi tugas kita saat ini adalah bagaimana membalikkan atau pemikiran atau masyarakat yang menganggap bahwa bank sampah ini tidak familiar gitu. Saya pernah komunikasi dengan salah satu pengurus bank sampah di Kecamatan Tallo di Kota Makassar. Bahkan dia menyampaikan begini, Pak, saya ini dipandang oleh masyarakat di sini sebagai pemulung gitu. Padahal semangat ini saya rintis untuk mewujudkan yang namanya Makassar tidak rantas misalnya. Enggak, itu yang menjadi paradigma, karena masyarakat kita juga memandang orang yang aktif di bank sampah itu adalah orang Makassar bilang paya boyabu atau itu gitu. Sehingga itu mungkin yang menjadi menjadi semacam perlu kita samakan persepsi bagaimana kita bisa membalikkan pemikiran masyarakat. Belakangan kita lihat yang viral di sosmed ada Kang Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, yang bahkan disemprot sama mahasiswa. Ngapain Kang Deddy bersihkan pasar? Itu kan bukan tugas Kang Deddy. Tapi itu yang menjadi salah satu pembelajaran buat kita untuk bagaimana terus berjuang dalam rangka mewujudkan bank sampah yang nantinya bisa berkontribusi kepada pembangunan di Indonesia. Terima kasih Pak Saidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang terakhir persilakan kepada Pak Suparman. Ya, saya singkat saja. Yang pertama tadi yang dipresentasikan tadi oleh Pak Syarif tentang Mursyida Rambe. Beliau itu Mursyida Rambe memutus ketergantungan pedagang kecil terhadap rentenir melalui BMT ada di pasar Roharjo di Yogyakarta pada saat itu. Nah, saya melihat pada sekarang ini munculnya lembaga, misalnya di Muhammadiyah itu muncul yang disebut sebagai Lasismu, kemudian di daerah itu muncul yang disebut sebagai Basnas. Saya kira itu terjemahan dari apa yang telah digagas oleh Mursyida Rambe melalui BMT. Karena kita melihat bahwa perjuangan Mursyida Rambe dalam meniti karir koperasi ini memang mulai dari nol, karena Mursyida Rambe itu melihat maraknya atau tingginya rente yang ada di sekitar pasar Roharjo pada Yogyakarta pada saat itu, sehingga malahan ada pedagang kecil yang kemudian diusir oleh rentenir dari rumahnya karena tidak mampu untuk membayar utang yang telah diberikan. Nah, pertanyaan yang mungkin saya hanya ingin konfirmasi terkait dengan itu kan di Yogyakarta kan banyak pasar di situ. Kenapa mesti pasar Roharjo pada saat itu yang kemudian menjadi titik lokus dalam pemberantasan atau pembuatan program BMT yang dilaksanakan oleh Mursyida Rambe. Itu. Yang kedua, saya juga tertarik dengan Bunda Ramla Fatma terkait Elabat yang dilaksanakan di India. Elabat melihat persoalan-persoalan sosial yang ada di India pada saat itu pada perempuan, karena banyaknya perempuan
yang melakukan pekerjaan misalnya kuli panggul tapi tidak dibayar, kemudian dibayar juga tapi pendapatan pembayarannya itu sangat rendah. Bahkan yang lebih parah lagi itu tidak pernah dibayar. Sehingga muncullah kontraktor kerja yang mempertemukan persoalan-persoalan masalah perempuan di situ yang tidak dibayar, yaitu kontraktor kerja mempertemukan dengan Elabat pada saat itu, sehingga muncullah yang disebut sebagai asosiasi yang dinamakan dengan Self-Employed Women Association atau yang disebut sebagai SEWA. Namun, saya tertarik dengan Elabat karena ini kan dengan Pak Syarif dengan Ibunda Ramla Fatma sebenarnya 11-12. Sama sih sebenarnya. Satu rentenir. Kalau Elabat ini persoalan bagaimana dia membentuk asosiasi untuk bagaimana kemudian memecahkan persoalan-persoalan perempuan yang ada di India pada saat itu. Nah, mungkin saya hanya ingin mengkonfirmasi ke Bunda Ramla Fatma, kenapa yang terkenal ini hanya pada sisi perempuan saja? Kenapa bukan pada saat itu tidak membentuk asosiasi secara umum, baik dari perempuan maupun dari pihak laki-laki? Saya kira itu karena ini dua, kalau Ibu Syarifah tadi Bang Syampa, tapi saya tertarik dengan ini karena saya kira dengan Pak Syarif dengan Bunda Ramla Fatma ini saya kira sangat berhubungan erat. Terima kasih banyak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. 3 penanya, mungkin ini untuk dijawab sekaligus ini masing-masing. Saya persilahkan mulai dari Pak Syarif, kemudian Ibu Ramla, kemudian Ibu Syarifah. Masing-masing dirangkum saja jawabannya. Ya, silakan. Pertama Pak Syarif. Ya, baik. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Wedang, moderator. Langsung saja mungkin. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya Pak Sumitro terkait kira-kira motivasi apa ya atau nilai apa yang kemudian mendorong sehingga seorang Mursyida Rambe ini melakukan atau ingin mendirikan BMT Beringharjo itu. Jadi tadi saya sudah menayangkan di slide hadis riwayat Ahmad tadi itu yang khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, itu ya. Jadi berangkat dari hadis riwayat Ahmad ini yang kemudian salah satu yang menginspirasi orang Mursyida Rambe ya, itu kemudian ingin membaktikan dirinya, ingin membaktikan hidupnya sebaik mungkin ya untuk bisa bermanfaat kepada sesama seperti itu. Kemudian yang kedua, ini seorang Mursyida Rambe berangkat dari kegelisahan hatinya begitu ya. Melihat terlalu banyak ini korban-korban yang diperlakukan sekejam, tidak berkemanusiaan lah begitu yang dilakukan oleh para rentenir itu ya, seperti tadi yang saya sudah deskripsikan. Ada pedagang kecil, ini pedagang kecil adalah teman mengajinya bibinya, tantenya ya begitu, teman mengajinya bibinya. Dan dilihat oleh seorang Mursyida Rambe ini, melihat di depan matanya diusir dari rumahnya sendiri karena tidak mampu membayar utang dari rentenir tadi itu. Nah, itu yang kemudian membuat hati Mursyida Rambe ini serasa dicabik-cabik begitu. Ada kegelisahan gitu, wah kayaknya tidak benar ini, dan saya harus ini dia merasa terpanggil begitu. Saya harus melakukan sesuatu ini sehingga paling tidak bisa mengentaskan peristiwa kejadian-kejadian yang dilakukan oleh rentenir ya. Di dalam paper saya itu saya tidak tampilkan di slide ya. Di perjalanan itu di sekitar tahun 2013 kalau tidak salah, di situ tercatat bahwa ternyata dengan meningkatnya ini usaha yang didirikan oleh Mursyida Rambe BMT tadi itu ya,
ternyata di pencatatan itu ditemukan, oh ternyata ini juga adalah rentenir yang ikut bergabung menjadi anggota. Jadi ini menarik ya, karena yang tadinya ini menjadi pesaing beratnya BMT Beringharjo ya, dalam hal ini rentenir, bank dan sebagainya itu, akhirnya yang rentenir ini ada beberapa tercatat menjadi anggota daripada BMT itu. Jadi ini menarik bahwa ternyata ini mengisyaratkan bahwa BMT yang kemudian digagas oleh seorang Mursyid Rambe ini menuai sebuah keberhasilan. Meskipun pada realitasnya tidak semua ya, mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya itu bisa merasakan manfaatnya secara nyata mungkin begitu. Tapi secara umum, secara apa ya, secara mungkin di Beringharjo di Jogja ini saya pikir sangat merasakan manfaat itu ya. Mungkin ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Suparman tadi, kenapa memilih di Beringharjo. Jadi karena seorang Mursyid Rambe ini seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, bahwa dia apa ya, dia pernah tinggal bersama dengan bibinya di sebuah daerah. Jadi bukan jadi Beringharjo namanya Pak Suparman, Beringharjo ya. Beringharjo jadi pasar yang ada di Beringharjo. Di sanalah Ibu Mursyid Rambe ini melihat begitu banyak penindasan yang dilakukan oleh rentenir terhadap apa ya, terhadap pedagang kecil begitu. Nah, ini juga mungkin kalau dikaitkan dengan yang tadi, jadi yang Ibu Mursyid Rambe lihat, ini di pasar Beringharjo ini, disitulah terjadi atau banyak praktek-praktek penindasan yang dilakukan oleh rentenir ya, terhadap masyarakat atau terhadap pedagang kecil. Yang kedua, mungkin juga barangkali saya perlu sampaikan bahwa ini yang dilakukan oleh Mursyid Rambe ini terkait dengan teori kritis ya, ada kaitannya dengan teori kritis yang diproklamirkan oleh Adorno dan Horkheimer, yang mana tadi Mursyid Rambe melihat terjadi sebuah penindasan begitu. Nah, dari penindasan tersebut itu dia terpanggil hatinya untuk melakukan sebuah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan bukankah ini menjadi sebuah tujuan daripada teori kritis tadi itu ya. Jadi saya pikir ini agak sedikit ada keterkaitan ya, ada linkage-nya kepada teori kritis tadi itu. Nah, mungkin barangkali seperti itu. Jadi intinya ini Mursyid Rambe terpanggil hatinya untuk menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Saya pikir itu saja barangkali jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Sedan. Ya, terima kasih Pak Sarif. Berikutnya kita persilakan Ibu Ramla. Ya, terima kasih Pak Sumitro, Pak Arhan, dan Pak Suparman. Saya dapat tiga-tiganya ini ya, dari tiga penanya. Yang pertama mungkin pertanyaan Pak Mitro ya, nilai apa yang mendasari atau yang mempengaruhi Elabat itu kemudian mau membantu para perempuan tukang panggul di Ahmadebat itu ya. Jadi beliau ini kan pada tahun 72 itu usianya sudah, ya kalau dari sisi usia sudah ini ya sekitar 45 tahun lah ya, sudah cukup bijak lah beliau ini. Dan karena memang pekerjaan awalnya itu beliau adalah pengacara, dan jadi secara kehidupan pribadinya itu sudah selesai begitu ya dengan dirinya sendiri. Beliau punya 2 putra dan suaminya juga seorang yang berpengaruh begitu. Jadi biasanya orang kan kemudian akan lebih banyak waktunya untuk orang lain ketika dirinya sendiri sudah selesai. Jadi salah satunya itu beliau di samping itu beliau memang merasa itu adalah beban moral ketika sebagai seorang pengacara, ketika ada kasus-kasus atau konflik-konflik yang ada di sekitarnya yang kemudian dia tidak bisa bantu. Ini terlihat dari apa yang dia katakan bahwa merupakan sebuah kegagalan besar bagi seorang manusia itu ketika
dia mentoleransi atau memberikan ruang kemiskinan itu terjadi pada orang lain. Jadi memang apa namanya ya, dari dalam dirinya begitu ya, ada sifat-sifat yang mungkin tidak terlalu jauh beda ya dengan tadi Bu Mursida yang dasarnya Islam begitu ya. Walaupun beliau ini adalah seorang Hindu, tapi sepertinya nilai-nilai kebaikan itu sama begitu ya, sehingga dia betul-betul ingin totalitas begitu membantu ketika ada pertikaian di India pada saat itu, sehingga diberilah arahan orang-orang ini, para buruh panggul ini untuk membentuk diajak begitu ya untuk membentuk satu organisasi yang itu mereka bisa jadikan sebagai wadah untuk meningkatkan bukan hanya pembelaan, advokasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu mungkin kalau dari pertanyaan Pak Mitro. Jadi memang dari dalam diri dari diri sendiri Elabat ini memang sudah punya nilai-nilai kebaikan lah ya untuk selalu membantu orang lain. Kemudian untuk Pak Arhan tentang nasionalisme ya, nasionalisme bangsa India. Ya, jadi karena Elabat ini termasuk fanatik lah ya terhadap aliran Gandhian ini, dan sepertinya memang beliau berusaha untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam aliran Gandhian itu. Yang saya sebutkan tadi ada kurang lebih ada 3 ya, mungkin ada yang lainnya, tetapi yang saya baca ada 3 tadi, tentang kejujuran, tentang kepekaan sosial, maksudnya kepada masyarakat, membantu orang yang membutuhkan dan sebagainya begitu, sehingga berusaha keras untuk memahamkan orang-orang yang ada di lapisan bawah ini untuk betul-betul bisa memberdayakan dirinya begitu. Jadi berusaha untuk tidak tergantung kepada orang lain. Nah, adapun kalau ada ada kondisi-kondisi di mana dia misalnya tidak dihargai, kemudian tidak diberikan haknya sesuai dengan apa yang harus dia dapatkan, disitulah kemudian organisasi itu bisa membantunya. Artinya ada orang lain yang kemudian bisa membantu orang-orang ini. Dan sepertinya memang budaya untuk kemudian memperhatikan, kalau di NTB itu juga dipakai ya sekarang, bela beli produk lokal begitu ya. Jadi diarahkan untuk menggunakan semua produk-produk atau hasil produk yang dihasilkan oleh bangsanya sendiri begitu ya, sehingga berusaha untuk tidak mengimpor gitu ya, membeli dari luar begitu, sehingga ini juga bisa memberdayakan ya, di samping produk dalam negeri itu kemudian dipakai, dibeli oleh bangsanya sendiri, uang ataupun peredaran uang itu juga tidak kemana-mana, sehingga itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan yang ada di negara itu atau yang ada di lokal daerah itu. Kemudian untuk Pak Suparman, kenapa hanya perempuan saja? Karena memang Elabat ini awalnya sebenarnya mungkin tidak terpikirkan untuk kemudian membentuk sewa begitu ya, tetapi awalnya itu ada konflik antara juragan penjual kain ini dengan para tukang panggul perempuan begitu. Kemudian dengan triknya Elabat yang begitu jitu gitu ya, dia membuat artikel lalu memasifkan itu di masyarakat, sehingga si juragan kain ini menjadi malu bahwa dia tidak membayar sesuai dengan hak para perempuan panggul ini, kemudian semena-mena terhadap mereka dan seterusnya, sampai kemudian dia menjadi malu dan meminta maaf ya. Lalu kemudian disitulah peluang Elabat untuk mendamai, mempersatukan ya, menghimpun antara orang yang bermodal ini, yang punya modal penjual kain ini, dengan para buruh panggul ini. Akhirnya terinisiasilah sewa itu yang kemudian cepat berkembang karena semua pihak mendukung begitu. Itu mungkin Ramlah mungkin bisa dipadatkan. Ya. Itu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maksud saya tadi mungkin bisa dipadatkan ya. Ya. Pak. Yang terakhir kita persilakan Ibu Sarifah, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Saidang atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaannya tadi Pak Sumitro ya, mempertanyakan tentang nilai apa sih yang mempengaruhi tokoh ini. Yang dimaksud di sini adalah Bambang Suwerda, sehingga mempunyai hasrat untuk melakukan atau mewujudkan adanya bank sampah. Jadi jawaban singkatnya itu Pak ya, kalau dari saya adalah nilai sosial dan juga nilai ekonomi ya, nilai sosial dan juga nilai ekonomi. Nilai sosialnya karena beliau itu peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, kemudian berawal dari penyakit DBD yang melanda kampungnya yang ada di Bantul, di Sleman. Akhirnya beliau terinspirasi mengolah sampah, kemudian dari sampah itu bisa menghasilkan uang. Jadi dari adanya bank sampah tersebut ada nilai ekonominya ya, karena kita menabung, dari hasil menabung sampah itu kemudian menghasilkan uang. Singkatnya sih seperti itu ya Pak, karena saya juga melihat waktu ya, dan kita juga dibatasi oleh waktu. Saya tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar, saya rasa materinya itu sudah jelas ya. Apalagi tadi di slide saya, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian saya langsung kaitkan dengan pertanyaan dari Pak Arhan, yaitu pertanyaannya tadi mengenai bank sampah ya, karena jangan sampai orang-orang yang bergelut ya di bank sampah ini kemudian dikatakan sebagai payabo-yabo ya. Ya, jadi Pak Agustinus mudah-mudahan paham ya Pak, yang dikatakan payabo-yabo. Payabo-yabo itu kurang lebih seperti pemulung Pak ya. Jadi mengambil sampah ya. Jadi sebenarnya peran pemerintah di sini perannya adalah seharusnya pemerintah wajib untuk mengedukasi masyarakatnya supaya tidak muncul kesalahpahaman ya, bahwa bank sampah ini adalah ditujukan kepada para pemulung, tidak ya, tetapi bank sampah ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat yang kemudian terutama masyarakat dalam cakupannya ini adalah dalam kegiatan rumah tangga ya, dalam sampah rumah tangga maksudnya. Jadi agar setiap rumah tangga itu mampu mengelola sampahnya ya, jadi peduli terhadap lingkungannya itu dari skup yang paling kecilnya. Kemudian kalau saya bisa katakan bahwa peran dari dari pemerintah di sini ya, jadi peran dari pemerintah di sini adalah bisa sebagai, pertama itu adalah sebagai dinamisator. Jadi pemerintah di sini adalah wajib untuk membuat pengelolaan sampah di masing-masing UPTD ini, daur ulang sampah itu atau bank sampah itu bisa menggerakkan partisipasi masyarakatnya ya, jadi memberikan bimbingan ya, memberikan bimbingan langsung dan pengarahan kepada masyarakat langsung. Jadi pemerintah di sini mengedukasi kepada masyarakatnya supaya mereka paham ya, mereka paham bahwa pembentukan bank sampah ini tujuannya ya untuk mendaur ulang sampah, sehingga ujungnya ini dari daur ulang adalah bisa bernilai ekonomi. Kemudian pemerintah di sini juga mempunyai peran sebagai fasilitator ya, jadi mereka berperan terutama dalam bidang pendanaannya ya, bidang pendanaan dalam pengelolaan sampah itu tersebut ya, sampahnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah wajib untuk melakukan sosialisasi ya, jadi sosialisasi yang sifatnya bolehlah dilakukan per kecamatan supaya masyarakat itu paham ya, paham betul terhadap sampah itu, sehingga tidak muncul miskomunikasi bahwa orang-orang yang kemudian mencari sampah itu dikatakan sebagai pemulung ya, tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya tujuannya dari diadakannya bank sampah ini adalah supaya masyarakat itu lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu saja Pak Saidang. Terima
kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk ketiga teman kita berikan aplaus dulu sama-sama. Ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab saya kira cukup satu sesi saja karena ini waktu kita ini dibatasi. Untuk diskusi-diskusi berikutnya mungkin kita buka di ruang-ruang virtual yang lain. Ya, saya sendiri tidak bisa menyimpulkan menyimpulkan dari ketiga pemateri tadi itu. Masing-masing saya kira punya kesimpulan-kesimpulan dan saya kira itu akan sama nanti persepsinya. Ya, jadi berhubung karena waktu kita sudah habis ini sudah jam 12, sudah ada panggilan yang lain. Jadi tadi itu kita dipanggil untuk kuliah, sekarang ada panggilan Ibu Pertiwi yang lain. Saya kira begitu pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi